Selamat datang di perkuliahan proses random. Pada pertemuan keempat kali ini, kami akan membahas tentang beberapa contoh perhitungan yang melibatkan variabel random yang sifatnya diskret. Nah, ini kami ambil dari contoh pertama, yaitu diberikan sebuah variabel random yang bernilai bulat atau integer valued RV, random variable, Y. Tunjukkanlah bahwa probabilitas dari Y memiliki nilai sama dengan N bisa direpresentasikan sebagai probabilitas Y yang nilainya lebih besar dari N kurang 1 dikurang probabilitas Y bernilai lebih besar dari N. Kita menggunakan definisi dari probabilitas terhadap suatu kejadian nilai diskret, yang mana uh, definisi dari seluruh probabilitas terjadinya nilai Y lebih besar dari N adalah jumlah semua probabilitas untuk Y sama dengan N tambah 1 ditambah Y N tambah 2 ditambah probabilitas Y sama dengan N tambah 3 dan selanjutnya, sehingga bisa kita tuliskan secara ringkas seperti ini. Juga untuk seluruh probabilitas terjadinya nilai Y lebih besar N dikurang 1, maka kita akan menjumlahkan seluruhnya ditambah dengan untuk nilai probabilitas Y sama dengan N. Sehingga kita bisa merepresentasikan bahwa nilai ini atau nilai ini adalah jumlah dari probabilitas terjadinya nilai Y lebih besar dari M, yaitu yang di atas ini, dikurangi dengan probabilitas Y memiliki nilai ini. Sehingga secara ringkas kita bisa menuliskan bahwa probabilitas dari terjadinya Y bernilai lebih besar dari N kurang 1 sama dengan probabilitas Y lebih besar dari N ditambah probabilitas Y sama dengan N. Sehingga kita bisa mendapati persamaan seperti yang baik. Kita lanjutkan dengan soal nomor kedua, yaitu soal contoh nomor 4 dari pembelajaran di pertemuan keempat. Sebuah sensor cahaya, diberikan sebuah sensor cahaya fisika yang akan gagal bekerja jika sensor ini dalam suatu interval waktu tertentu menerima lebih sedikit dari 4 foton. Jadi dia harus 4 ke atas. Jika jumlah foton bisa dimodelkan sebagai distribusi X adalah Poisson dengan lambda sama dengan 2, tentukanlah probabilitas sensor itu bekerja. Jadi sensor tidak bekerja jika memiliki lebih sedikit dari foton lebih sedikit dari 4. Ya, atau probabilitasnya berapa ini? Untuk foton X lebih kecil sama dengan 3. Distribusi Poisson itu dengan persamaan yang standarnya, jika kita memasukkan nilai X dari mulai 0, 1, 2, 3, maka kita akan mendapatkan keempat penjumlahan ini, yang mana masing-masing memiliki faktor E pangkat minus lambda, yang nanti bisa kita keluarkan ini semua. Dan yang di dalamnya ini adalah 1 ditambah lambda ditambah setengah lambda kuadrat ditambah 1/6 lambda pangkat 3. Kemudian untuk variabel atau parameter lambda sama dengan 2, maka kita bisa menghitung nilai untuk probabilitas X lebih kecil dari 4 menjadi, ya ini tinggal dihitung saja dengan kalkulator, sehingga kita bisa mendapati nilainya 0,8569. Ini adalah probabilitas foton lebih sedikit dari 4. Berapa besar probabilitas foton lebih besar sama dengan 4?
maka tinggal kita mengurangi probabilitas kepastian atau nilai 1 dengan probabilitas X lebih kecil dari 4, sehingga kita dapat nilai 0,1431. Jadi nilainya sangat kecil ya, dikarenakan lambdanya juga kecil. Kita lanjutkan dengan contoh terakhir kuliah ini, yaitu contoh 7. Sebuah sistem komunikasi optik mengirimkan data dengan kecepatan 1 gigabit per second, yang mana probabilitas kesalahan bit pada sistem ini, bit error rate-nya, BER, adalah 10 pangkat minus 9. Tentukanlah probabilitas terjadinya 5 atau lebih error dalam 1 detik. Ya, jadi ini adalah probabilitas kesalahan 10 pangkat minus 9. Dengan kecepatan ini, maka kita bisa menghitung lambdanya. Ya. Jadi 10 pangkat 9 data atau bit per second dikalikan dengan bit error rate-nya 10 pangkat 9, maka kita akan mendapatkan satuan lambda sama dengan 1 error per second. Ya, maka dengan bantuan probabilitas distribusi Poisson, kita bisa mendapatkan di sini probabilitas X lebih besar sama dengan 5, karena di soal ini diminta untuk probabilitas terjadinya 5 atau lebih error. Dan probabilitas ini bisa kita dapati dengan 1 dikurang probabilitas komplemennya, yaitu X lebih kecil dari 5. Nah, untuk X lebih kecil dari 5, kita bisa menggunakan distribusi Poisson, seperti yang diberikan secara standar ini. Dan dengan memasukkan nilai lambda di sini sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan perhitungan ini semua. Maka kita bisa dapatkan P sama dengan 0,0037. Nah, ini untuk nilai-nilai lain. Jadi untuk satu error dalam 1 detik itu nilainya sangat tinggi, yaitu 63,21%, sedangkan 5 error maka itu hampir tidak mungkin terjadi. Itu aja perkuliahan kita di pertemuan keempat. Terima kasih atas perhatiannya.